pagi hari ini saya akan membuat vlog yaitu perjalanan Amazing subuh bersama remaja Masjid Al-Falah Surabaya, yaitu di Masjid Al-Falah Surabaya dekatnya lampu merahnya Kebun Binatang Surabaya. Saya akan membuat vlog yaitu dalam perjalanan mabit, yaitu hari kemarin, yaitu hari Sabtu tanggal 4 Februari dan sampai tanggal 5 Februari yaitu hari ini. Karena kenapa saya akan membuat vlog pada hari ini yaitu bersama Amazing subuh, insyaallah habis pada subuh ini ada pengajian bersama Syekh Dr. Kamli dengan Syekh Tabarok, yang dua-duanya Syekh ini dari Mesir. Yang Syekh Tabarok itu dia itu tahfidz Al-Quran pada saat umur 4 tahun. Ya udah penonton, nanti jangan lupa di like, subscribe dan komen di bawah ini. Jangan lupa ikuti video-video kami di selanjutnya episode. Jangan lupa di subscribe dan like. Dan kenapa saya menyuruh Anda like dan subscribe? Karena like dan subscribe Anda yaitu perkembangan saya dan itu Anda sekalian. Oke.
juga mencintai para sahabatnya. إذا لا بد أن نعمل بأعمالهم. Maka kalau kita memang cinta, kita buktikan dengan meneladani mereka. دعونا ننشد نشيدا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. Sekarang saya akan mengajak kita bersama untuk melantunkan sebuah nasyid tentang pujian-pujian Nabi Muhammad SAW. هذا النشيد أنتم تكررون فيه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, saudara-saudara, para saudara ibu yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Al-Falah rahmatullah. Alhamdulillah pada sore atau malam hari ini saya mendapat nikmat untuk bisa menjadi narasumber di sini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang kami berikan pada Bapak Negara mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya saya sudah beberapa kali isi di sini, cuman waktu itu berutin kayaknya ya. Pernah ada yang ikuti saya? Coba kita dari satu kali. Bulan yang lalu sudah lama. Kira-kira 4 bulan atau 5 bulan kali ya. Oleh Pak Amir, kemarin saya diminta untuk mengisi Allah dan nanti selama saya sehat, selama saya kuat, selama saya ada waktu dan sebagainya. Dan insyaAllah hari ini saya bisa memenuhi dari takbir. Saya diminta memberikan materi Islamic Science atau Al-Quran dan Sains gitu. Mungkin banyak yang belum kenal dengan saya ya? Belum. Ya, nama saya tadi disebut oleh wawancara Hasan Ikhwani. Ya. Saya sehari-hari mengajar di ITS di jurusan Teknik Kelautan. Kalau dulu namanya Fakultas Perkapalan, sekarang Fakultasnya Teknologi Kelautan, jurusannya sudah Teknik Kelautan. Ya. Saya juga mengajar di Ma'had Ali di Masjid Nasional Al-Akbar, di sana ada pesantren tinggi tafsir dan hadis. Saya salah satu pengajar untuk mata kuliah Al-Quran dan Sains. Itu kira-kira ya deskripsi singkat dari saya. Kalau ijazah saya, satu saya dari ITS, dari Kelautan, S2 saya dari Inggris, dari Graduate University, S3 saya dari Tafsir UIN Jakarta. Itu kira-kira saya taruh biar lebih kenal, karena kalau katanya kalau nggak kenal tidak tidak kenal, saya dari istrinya. Baik Bapak dan Saudara, kita itu harus bersyukur kepada Allah karena diberikan nikmat banyak, iman dan Islam, sehat, sehingga dengan 3 nikmat ini kita bisa mengkaji Al-Quran. Dan kata Rasulullah, orang yang paling baik khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Kemudian orang yang mengajarkan. Jadi yang mempelajari dan mengajar.
belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Kata Rasulullah, adalah khairukum, orang yang paling baik di antara kalian. Di sini saya tidak mengajar, kalau saya di ITS mengajar. Kalau di sini kita belajar bersama, sama. Setuju ya? Jadi belajar bersama. Mari kita mentadaburi Al-Quran. Kita mengkaji Al-Quran bersama, sama. Saya mohon Bapak-bapak, ya, setiap kajian dengan saya supaya bawa mushaf Al-Quran yang ada terjemahnya. Karena saya yakin dengan semuanya kalau tidak dibantu terjemah bahasa Arab pas-pasan tahu bagaimana. Nah, nanti kita belajar bersama-sama. Tetap ada Al-Quran, tetap belajar bersama. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat ke-38, ya, ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayatihi wa litadzakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika, kitab Al-Quran ini anzalnahu ilaika, diturunkan kepada engkau Muhammad, mubarakun, penuh dengan berkah. Kok berkah di mana Pak? Iya, sebelum Al-Quran turun, sebelum Islam ya, diutus ya, Rasulullah sebagai Nabi ya, itu dunia Arab khususnya dan dunia secara umum penuh dengan kegelapan masa jahiliyah. Maka yukhrijuhum minal dhulumati ilal nur, dari gelap gulita menjadi terang. Itu barokah. Dan tujuannya apa? Yadab baru ayat ini, ya benar. Tujuannya itu adalah yadab baru ayat ini agar ditadaburi, dikaji, dipelajari. Kalau bahasa Maduranya, diinvestigate. Yang punya orang bisa lihat di layar. Jadi biadab baru ayat ini artinya adalah supaya diperhatikan, dikaji, ya, untuk investigate ayat-ayat. Karena dengan demikian boleh dengar kalau ulama ya, akan mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ini fungsi Al-Quran turun itu sekalian. Dan celakanya, saya bilang celakanya kenapa? Umat Islam di Indonesia khususnya ayat Al-Quran banyak tidak dikaji. Umumnya hanya dibaca pun tidak setiap hari. Ramainya pas bulan puasa, semantenan gitu kan? Ya, apa puasa itu sudah tiap bulan mau sholat masjid itu penuh orang baca Al-Quran, hataman, malam-malam dan guru dari sudah itu. Kalau nggak itu, ya biasanya atau seremonial acara apa itu dibacakan ayat suci Al-Quran atau dibaca sari tilawah selesai. Kalau tidak begitu biasanya dilombakan musabaqah tilawatil, ya pemenangnya nanti ternyata bisa berangkat umroh yang separuh. Kalau saudara dapat salah satu kelas. Kalau tidak sebagai mas kawin, ya kawin mas, dia pakai Al-Quran. Kalau tidak, ya, waktu saya dulu sebagai pejabat di ITS disumpah, ya apa saya dipakai kitab suci Al-Quran ini, tapi saya menolak. Seperti itu. Nah ini, ya kita salah punya orang seperti itu. Walaupun betulnya ya, kita baca Al-Quran betul ada pahalanya. Alif lam mim kata Rasulullah bukan satu huruf, atau alif sendiri, lam sendiri, ya mim sendiri. Kalau masing-masing huruf itu sebuah harf. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim ada 17 huruf, 170 hasrah. Namun fungsi Al-Quran bukan untuk dibacakan, namun lebih ke supaya ditadaburi sampai di dalamnya. Maka betul sekali ayat pertama yang turun adalah dengan fi'il amr.
apabila itu ya, dengan kata kerja perintah iqra yang artinya bacalah. Dan kata iqra itu berasal dari kata qara, Quran yang menurut Profesor Quraisyah artinya menghimpun, dan menghimpun ini bisa terjemahkan lebih luas menjadi menyampaikan, menolak, mengkaji, mendalami, meneliti dan seterusnya. Artinya tidak sedang membaca sebagaimana kita ini. Iqra saya baca, khatam selesai, atau khatam belajar dulu sudah begitu. Namun lebih dari itu, lebih dalam lagi, kita kaji, kita telah. Masya Allah seperti itu mestinya definisi Iqra seperti itu. Jadi yang saya harapkan di masyarakat, ya, soal Iqra ya, baca, kita hanya baca secara tekstual, namun tidak mengerti isinya kayak apa. Kira-kira. Nah itulah kesalahan Islam, ya, dalam menghadapi kitab suci ini. Seolah-olah kita malah asing dengan Al-Quran kita sendiri. Setelah dibuka, loh, ternyata perkapalan yang Al-Quran juga ada, loh, kedokteran juga ada, kaget, terkagum buat temuan-temuan justru yang menemukan orang Eropa. Itulah karena masalah jauh dari Al-Quran, menjaga Al-Quran sebagai hadis sebagai untuk baca. Itu yang perlu kita rubah. Maka betul kata Rasulullah, khairukum, orang yang paling antara kamu adalah yang terbaik. Man siapa? Ta'allam Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Ya belajar ta'alam namanya, ta'alam belajar Al-Quran. Wa'alamahu, dan yang mengajarkannya. Dan belajar Al-Quran tidak pada usia. Saya sudah tua Pak, umur sudah kepala 7, dan pensiun tidak ada. Ya, selama kita itu masih bernafas, yang masih ada kewajiban tolakul ilm, waridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib waridah ala kulli muslimin atas setiap orang. Sampai kapan Pak? Minal mati ilan boleh lah sampai mati lah. Selama kita belum mati, walaupun kepala 7, kepala 8 masih terkena kewajiban sebagai tolakul ilm. Maka Masya Allah saya lihat Bapak Wais Kostur ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Saya juga melihat anak ngaji, ada anak mau berada tahun SD SMP ya beragam di sini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbaik atas itu. Barukum manta'alam Al-Quran wa'alaikum. Bapak dan saudara sekalian, setelah itu barangkali ada teman-teman punya tafsir karangan Syekh Tantawi Jawahari, orang Mesir. Dalam kitab tafsirnya Al-Jawahir, ya, beliau memaparkan dalam mukadimahnya, ya, sekaligus cambuk bagi umat Islam. Ya. Di sana beliau menyindir, ya, cara kepes dalam tanda petik orang Islam ini cara gitu, antara beliau otot bodoh lah begini. Kenapa? Karena Al-Quran itu ada 750 ayat kauniyah, ada 750 ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan sains. Sedangkan yang berkaitan dengan fikih tidak lebih dari 150 ayat. Sementara umat Islam energinya, ya, semuanya terfokus yang 150 ayat. Sampai timbul madhab, dan celakanya ada kalanya antara madhab satu dan madhab satunya di akar rumput tidak rukun, berdarah-darah maka itu. Maka beliau mengkritis dan memberikan kritikan seperti itu. Ya, ribuan kita ditulis di karang berkutat yang 150